Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan memasuki tahap yang sangat penting, yaitu pengembangan proyek akhir. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mempelajari berbagai konsep dasar seperti prinsip desain, elemen visual, tipografi, warna, logo, dan desain media sosial, maka pada pertemuan ini, seluruh pengetahuan tersebut akan mulai kita terapkan ke dalam sebuah karya yang lebih utuh. Proyek akhir bukan hanya tentang menghasilkan desain yang menarik secara visual, tetapi juga menunjukkan kemampuan teman-teman dalam merancang solusi komunikasi visual yang efektif. Melalui proyek ini, teman-teman akan berlatih berpikir layaknya seorang desainer profesional, mulai dari menentukan tujuan desain, memahami audiens, menyusun konsep visual, hingga menghasilkan karya yang siap dipresentasikan. Oleh karena itu, manfaatkan pertemuan ini untuk mulai mengembangkan ide terbaik yang Anda miliki dan menerapkan seluruh kemampuan desain yang telah dipelajari selama satu semester. Mari kita mulai pembahasan pada pertemuan ini. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang memahami proyek akhir, kedua menentukan tema dan target audiens, tiga menyusun konsep dan mood board. Berikutnya poin keempat mengembangkan desain awal dan yang kelima evaluasi dan revisi. Kita langsung ke poin pertama, memahami proyek akhir. Proyek akhir merupakan bentuk evaluasi yang berbeda dibandingkan ujian teori. Dalam proyek ini yang dinilai bukan kemampuan menghafal materi, melainkan kemampuan mengintegrasikan seluruh konsep desain yang telah dipelajari menjadi sebuah karya yang utuh. Sebagai seorang desainer, kemampuan menghasilkan karya nyata jauh lebih penting dibanding sekedar memahami teori. Karena itu, proyek akhir menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas yang telah berkembang selama satu semester. Dalam dunia kerja, klien tidak akan menilai seberapa banyak teori yang kita hafal, tetapi akan menilai hasil yang mampu kita ciptakan. Oleh karena itu, proyek akhir ini dapat dianggap sebagai simulasi proyek nyata yang biasa dikerjakan oleh seorang desainer profesional. Melalui proyek ini, teman-teman akan belajar bagaimana menentukan tujuan komunikasi, memahami kebutuhan audiens, menyusun konsep visual, mengembangkan desain, menerima masukan, melakukan revisi, sampai dengan mempresentasikan hasil akhir. Seluruh proses tersebut merupakan bagian yang umum ditemui dalam dunia industri kreatif. Pada proyek akhir ini, saya memberikan kebebasan untuk memilih jenis karya yang ingin dibuat. Namun, pemilihan karya harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kemampuan yang dimiliki. Fokus utama bukan pada kerumitan desain, melainkan bagaimana desain tersebut mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada target audiens. Dalam dunia kerja, portofolio seringkali lebih diperhatikan dibanding nilai akademik. Proyek akhir ini dapat menjadi salah satu karya awal yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam portofolio desain. Karena itu, kerjakan proyek ini dengan serius seolah-olah sedang mengerjakan proyek untuk klien yang sebenarnya. Jangan hanya berfokus menyelesaikan tugas untuk. Poin kedua, menentukan tema dan target audiens. Menentukan tema merupakan langkah awal yang sangat penting. Tema yang baik adalah tema yang memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Jangan memilih tema hanya karena terlihat menarik, tetapi pilihlah tema yang memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Sebagai contoh, tema yang terlalu luas seperti pendidikan, itu akan membuat proses desain menjadi kurang fokus karena cakupannya sangat besar. Sebaliknya, tema yang lebih spesifik misalnya seperti pentingnya literasi digital bagi mahasiswa. Nah, ini akan memudahkan untuk menentukan pesan utama yang ingin disampaikan.
Tema yang baik biasanya memiliki tujuan yang jelas, audiens yang jelas, dan manfaat yang jelas. Dengan tema yang tepat, seluruh proses desain akan menjadi lebih terarah sejak awal. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan desainer pemula adalah membuat desain tanpa memahami siapa target audiensnya. Padahal, desain untuk anak-anak tentu berbeda dengan desain untuk mahasiswa. Pekerja profesional juga beda, ataupun untuk masyarakat umum pastinya juga berbeda. Semakin memahami audiens, semakin mudah kita menentukan gaya visual yang tepat. Coba membuat gambar sederhana mengenai target audience atau yang sering disebut persona. Misalnya, target audiensnya adalah mahasiswa semester awal berusia 18 sampai 20 tahun yang aktif menggunakan Instagram dan menyukai konten visual yang sederhana serta informatif. Nah, informasi seperti ini akan membantu kita menentukan warna, jenis huruf, gaya ilustrasi, bahkan cara menyusun informasi dalam desain. Semakin jelas audiens yang dituju, semakin efektif desain yang dihasilkan. Poin ketiga, menyusun konsep dan mood board. Konsep visual adalah fondasi dari keseluruhan desain. Pada tahap ini, teman-teman mulai menentukan warna, tipografi, gaya ilustrasi maksudnya, dan karakter visual yang ingin ditampilkan. Konsep yang kuat akan membuat desain terlihat lebih konsisten dan profesional. Banyak desainer pemula langsung memilih warna dan font berdasarkan selera pribadi. Padahal, dalam desain profesional, setiap keputusan visual harus memiliki alasan yang jelas. Misalnya, target audiens adalah mahasiswa. Kita bisa menggunakan warna yang energik dan modern. Kalau target audiensnya pelaku usaha profesional, maka pendekatan visualnya lebih formal. Itu yang mungkin yang lebih tepat. Kemudian, konsep visual yang baik membantu seluruh elemen desain bekerja bersama untuk menyampaikan pesan yang sama kepada audiens. Mood board merupakan kumpulan referensi visual yang digunakan sebagai sumber inspirasi. Dalam praktik profesional, mood board sering digunakan sebelum proses desain dimulai karena membantu menjaga konsistensi arah visual. Saat ini terdapat banyak sumber referensi yang dapat digunakan seperti Pinterest, Behance, Dribbble, maupun Instagram. Dari referensi tersebut, kita dapat mempelajari penggunaan warna, komposisi, tipografi, dan gaya visual yang menarik. Namun, perlu diingat bahwa referensi digunakan sebagai sumber inspirasi, bukan untuk disalin secara langsung. Seorang desainer harus mampu mengembangkan ide sendiri berdasarkan referensi yang dipelajari, sehingga menghasilkan karya yang orisinal dan memiliki karakter yang berbeda. Poin keempat, mengembangkan desain awal. Sebelum membuat desain final, biasakan membuat draft atau rancangan awal terlebih dahulu. Draft membantu kita mengeksplorasi ide tanpa takut melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung membuat desain final tanpa proses eksplorasi. Akibatnya, desain sering terlihat kaku karena hanya memiliki satu alternatif ide. Dengan membuat beberapa draft sederhana, kita dapat membandingkan berbagai kemungkinan layout dan komposisi sebelum memilih yang terbaik. Tidak perlu membuat draft yang sempurna, yang terpenting adalah bagaimana draft tersebut membantu kita menuangkan ide dan mengevaluasi berbagai alternatif desain sebelum masuk ke tahap produksi.
Pada tahap pengembangan layout, fokus utama adalah memastikan informasi tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Perhatikan alignment, hierarki, spacing, dan balance supaya desain terlihat profesional. Pemilihan warna dan tipografi harus mendukung tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Gunakan kombinasi yang sederhana dan konsisten supaya desain terlihat lebih kuat. Poin kelima, evaluasi dan revisi. Tahap evaluasi seringkali menjadi pembeda antara desain biasa dan desain yang berkualitas. Periksa kembali, apakah pesan utama sudah terlihat jelas? Apakah teks mudah dibaca? Dan apakah elemen visual sudah mendukung tujuan desain? Gunakan checklist sederhana saat melakukan evaluasi. Misalnya, apakah pesan utama langsung terlihat? Apakah teks mudah dibaca? Apakah warna konsisten? Apakah layout terlihat rapi? Apakah desain sesuai dengan target audiens? Kemudian, apakah elemen visual mendukung pesan yang ingin disampaikan? Melalui evaluasi yang sistematis, kita dapat menentukan berbagai kekurangan sebelum desain dipublikasikan atau dipresentasikan kepada audiens. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil karya, maka mulai sekarang siapkan juga penjelasan mengenai konsep desain yang digunakan. Seorang desainer tidak hanya harus mampu membuat karya, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik keputusan desain yang dibuat. Pada pertemuan ini, kita telah membahas bagaimana memulai dan mengembangkan proyek akhir desain grafis. Proyek akhir merupakan kesempatan untuk menggabungkan seluruh kemampuan yang telah dipelajari selama satu semester menjadi sebuah karya yang utuh dan bermakna. Ingat bahwa desain yang baik bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang dituju. Praktik pertemuan 14. Pada praktik pertemuan 14 ini, saya minta teman-teman mulai mengembangkan proyek akhir dan mengunggah progres desain minimal 50%. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.